Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri Pratama dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Ada beberapa pertanyaan, yaitu menjelaskan apa yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Yang kedua, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang SDM. Dan terakhir, berikan gambaran pendapat Anda tentang mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Yang melatar belakangi ekonomi pendidikan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan dan jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti warga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum, subjek dan ekonomi dibagi menjadi beberapa cara. Yang paling terkenal yaitu adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keuangan, manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lainnya. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia itu tergantung pada kualitas pendidikannya. Artinya, semakin tinggi tingkat kualitas sumber daya manusia pada suatu negara, semakin tinggi pula tingkat produktivitas, kesejahteraan, dan daya saingan di tingkat global. Melalui pendidikan, tidak hanya membekali dengan materi, pelajaran, dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk menerapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal besar saja, tapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi, pendidikan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja, karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal. Padahal paradigma ini salah. Mengkotak-kotakkan seseorang berdasarkan pekerjaan yang dimiliki bukanlah hal yang etis, namun apa boleh buat, pola pikir ini tertanam di dalam pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka berlomba-lomba untuk menjolokkan anaknya agar bisa memperoleh pekerjaan yang mapan. Pada dasarnya, pendidikan yang tinggi bukan jaminan untuk mencapai kesuksesan. Namun di Indonesia, tenaga kerja terdidik akan memiliki gaji dan strata sosial yang dibanggakan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.